Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Iman Nugraha dari SMA Negeri 1 Kuningan sekaligus peserta atau mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada uji kinerja ini saya melakukan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Kuningan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Berikut saya tampilkan video pelaksanaan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 bersama peserta didik. Semoga pembelajaran yang saya lakukan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Semangat. Terima kasih. Kita bertemu kembali di minggu ini ya gitu tentang pelajaran informatika. Ya, untuk memulai pelajaran kali ini silahkan Anjar dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Anjar sudah memimpin doanya. Semoga apa yang kita doakan bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang di absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Puji sama Indra. Puji sama Indra ya. Terima kasih Retno yang sudah yang tidak hadir siapa aja ya. Di lab ini ada tata tertib yang harus kalian lakukan atau kalian kerjakan. Yang pertama adalah setiap komputer yang digunakan itu harus sesuai dengan absennya ya. Yang kedua, tidak boleh membawa makanan ke lab, tapi kalau minuman boleh. Sekarang kita membahas atau mereview materi yang sebelumnya. T3 Pak, tentang pengolahan kata yang menggunakan aplikasi Word. Minggu kemarin saya sudah menugaskan kalian mencari tentang sistem bilangan digital, ya, gitu ya. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang sistem digital, sistem bilangan digital? Ya, silakan Reno. Sistem bilangan. Bilangan apa aja? Ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksadesimal, bilangan oktal, dan konversi bilangan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Saya akan menampilkan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu: 1. Memahami konsep proses kerja mesin komputer. 2. Menjelaskan. Terima kasih Tegar yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita ya. Untuk analogi dari mata pelajaran sekarang ini tentang bilangan digital, di depan sudah ada bagaimana mengaplikasikan
sistem bilangan digital kepada komputer. Ya gitu ya. Silahkan buka Word-nya. Sudah semua dibuka? Sudah. Ya. Sekarang yang Anda harus lakukan adalah sesuai dengan apa yang ada di depan. Misalkan ALT plus 83 lepas. Itu akan muncul apa? Ya, huruf ya. Seperti itu. Akan muncul dan seterusnya sampai terakhir ALT 110. Ya. Nanti hasilnya apa? Ya, gitu ya, seperti itu. Ya, silakan sekarang dipraktekkan. Dari tampilan seperti ini sudah dibuktikan. Sudah. Apa hasilnya? Tulisan SMA Negeri 1 Kuningan. Nah, sekarang gini, kenapa saya membuktikan seperti itu ya, gitu ya? Karena bisa saja menulis SMA Negeri 1 Kuningan, Anda bisa langsung kan ngetik SMA Negeri 1 Kuningan kan gitu ya. Ya, gitu kan? Seperti itu. Tetapi ini beda lagi, menganalogikan dengan sistem komputer. Jadi si sistem komputer ini ya gitu ya, ini bisa menampilkan sebuah tulisan itu dengan proses yang berbeda juga, yaitu dengan sistem bilangan digital. Saya akan menampilkan video motivasi yang isinya ini, video motivasi ini menggugah kita untuk berpikir ke depan, berpikirnya seperti apa, berpikir secara jernih kan gitu ya. Ini ada di video yang akan saya tampilkan. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya, dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah. Sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui.
Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Ya, dari video motivasi ini, ya gitu ya, yang sudah ditampilkan itu adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu itu dengan nilai, apakah nilai itu baik atau tidak. Dari misalkan prinsip dari sebuah botol yang isinya, ada yang isinya air mineral, air susu, air madu, dan terakhir air kotor. Apakah pikiran kita ini mau dijadikan seperti apa? Apakah yang mau dijadikan di dalamnya air yang bersih, atau mau dijadikan kita menjadi pikirannya yang tidak benar atau berisi dengan air kotor gitu ya. Itu dari video yang sudah ditampilkan. Materi yang akan kita pelajari itu sudah di depan ada tampilan tabel ya. Yang pertama adalah di tabel itu ada tertulis biner. Itu adalah bilangan biner. Terus yang kedua ada oktal ya. Yang ketiga ada des atau bilangan desimal. Yang keempat selanjutnya ada hex atau bilangannya disebut heksadesimal. Saya akan menampilkan video tentang sistem bilangan, yaitu tentang sistem bilangan biner ya. Yang pertama yang tadi saya sudah katakan. Apa itu sistem bilangan biner ya? Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, di sini ada bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Kan gitu ya. Bilangan dasar yang memiliki basis 2 ya, yaitu 0 dan 1. Ya, ditemukan oleh siapa pencetusnya? Menjadikan dasar dari semua bilangan digital ya. Contohnya bilangan biner ini di teknologi-teknologi yang sudah ada itu dengan switch ya gitu ya. Dengan switch, misalkan tombol switch ini ada tombol dari tombol on dan off, atau dikatakan artinya on misalkan 1 kan gitu ya, off adalah 0 ya gitu. Itu adalah namanya bilangan biner kita ya. Dari video yang Anda tonton itu adalah bilangan biner ya. Tetapi bilangan biner itu, setelah bilangan biner itu ada bilangan desimal. Siapa yang tahu tentang bilangan desimal? Ngacung. Ya, silahkan lihat. Bilangan yang memiliki basis 10. Bilangan yang memiliki basis 10. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Ya, sekarang tentang bilangan heksadesimal. Siapa yang mau ya, silakan. Bilangan heksadesimal, bilangan yang memiliki basis 16. Bilangan yang memiliki basis 16. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, satu lagi yang akan kita pelajari adalah bilangan oktal. Ya. Apa itu bilangan oktal? Bilangan oktal adalah bilangan yang berbasis 8, 0 sampai 7. Berisi 0 sampai 7. Terima kasih. Ya, dari video yang sudah ditampilkan itu kita sudah di dalamnya itu ada bilangan biner ya, bilangan desimal, bilangan heksadesimal, bilangan oktal, kan gitu ya. Sekarang kita akan mempelajari yaitu konversi bilangan. Konversi bilangan itu adalah
mengubah ya tadinya dari bilangan desimal ke bilangan biner ke 0101 gitu. Misalkan ya, dua bilangan binernya apa? 1 0 jadi itu. Bukan 2 untuk bilangan desimalnya, bilangan binernya adalah 1 0. Kalau 3 berapa bilangan binernya? Yaitu 1 1 1 gitu ya. Seperti itu. Itu adalah konversi bilangan, baik dari bilangan desimal ke bilangan biner atau sebaliknya, kan gitu ya. Dari bilangan biner ke bilangan desimal. Contohnya misalkan 110. 110 adalah bilangan desimalnya apa? Yaitu bilangan 110 adalah berapa? Adalah 6 gitu, seperti itu ya. Itu adalah konversi bilangan, baik dari desimal ke biner atau biner ke desimal. Terus sekarang konversi ada lagi, konversi bilangan heksadesimal ke biner, dan sebaliknya dari biner ke heksadesimal, dari oktal ke biner, dan sebaliknya juga. Merubah sebuah bilangan menjadi sebuah yang berbeda nilainya gitu ya. Kalau mau ke konversinya ke bilangan biner berarti menghasilkan 1010. Kalau mau konversinya ke bilangan desimal, heksadesimal atau oktal, itu menjadi angka yang ditentukan dari bilangan binernya itu apa saja. Ya, sekarang untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal itu bisa menggunakan dengan cara yang ada di video. Saya akan menerangkan bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal dengan cara lain. Ya, yang pertama adalah kita tuliskan bilangannya, bilangan binernya 0,1110101. Ya, tadi sudah mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Sekarang sebaliknya, dari bilangan desimal ke bilangan biner. Bagaimana caranya?
ada di video yang akan disampaikan. Misalkan seperti ini, 53 dibagi 2 hasilnya adalah 26, sisanya adalah 1, ya gitu ya. Terus selanjutnya 26 dibagi 2 hasilnya 13, sisanya 0. Selanjutnya 13 dibagi 2 hasilnya 6, sisanya 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3, sisanya 0. Terus 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya 1, ya itu. Jadi 1 dibagi 2 sisanya 1, tetap 1. Terus setelah itu ini adalah hasil-hasilnya, kan gitu. Nah, bilangan binernya dari bawah ke atas, ya, 1 1 0 1 0 1 1. Itu hasil dari bilangan binernya, ya. Tapi hasilnya hanya 6 bit, ya. Pada soal sebelumnya ada 8 bit. Kita tambahkan 0 di depannya 2 angka, jadi 8 bit. Ditambahkan 2 bit berupa 0 untuk menjadikan bilangan ini menjadi bilangan 8 bit, ya. Untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner itu bisa menggunakan cara yang ada di video. Tapi saya akan menerangkan bagaimana cara lain untuk mengkonversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Contohnya 53 ini. 53 dibagi 2, ya, sisanya adalah 26. Hasilnya adalah 26. Sisanya adalah 1, ya. Setelah itu 26 dibagi 2 itu adalah 13. Sisanya itu adalah 0. 13 dibagi 2 sampai menghasilkan akhir dari pembagian itu, ya. 13 dibagi 2 itu adalah 6. Sisanya adalah 1, kan gitu ya. 6 dibagi 2 lagi gitu, hasilnya 3, sisanya adalah 0, ya. Terus dibagi 2 lagi, ya. 3 dibagi 2 adalah hasilnya 1, sisanya adalah 1. Jadi bilangan binernya itu bisa dilihat dari bawah ke atas, menghasilkan 1 ini, ya, 1 yang ini, terus 0, selanjutnya 1 0 1. Ini hasil dari konversi bilangan biner 53 ke biner, yaitu 1 1 0 1 0 1. Ini adalah 6 digit. Karena di contoh soal yang sebelumnya itu 8 digit, 8 bit, itu ditambahkan 0 di depannya 0. Ada 8 bit yang ditampilkan di sini. Ya, sekarang kita akan mengkonversi dari bilangan biner ke heksadesimal. Ke heksadesimal itu yaitu bilangan yang berbasis 16. Kalau berbasis 16 itu si bilangan binernya harus dibagi menjadi 4 bit dulu, ya. Jadi kalau misalkan ini contohnya ada 7 digit atau 7 bit, itu dibagi 2 dulu, 4 dan 3, ya. Itu ada di video yang diputar sekarang, gitu ya. Cara konversi seperti ini, ya, gitu ya. Kita akan mengelompokkan untuk tiap 4 bit dari belakang, ya. Itu di garis dibagi 1010, itu bagian pertama. Yang bagian kedua adalah 1010, ya. Seperti biasa mengkonversi 1010-nya dikali 2, 1 dikali 2 menghasilkan berapa, kan gitu ya.
seperti itu. Yang bagian keduanya seperti itu, nanti dijumlahkan hasilnya berapa. Hasilnya 4 yang bagian pertama, yang bagian kedua adalah 10. Di heksadesimal 10 itu menjadi A. Karena apa? Karena 0 sampai 9 hitungannya, terus yang ke-10-nya itu adalah A. Jadi hasil dari konversi dari bilangan heksadesimal adalah 4A. Ya, seperti itu. Itu untuk konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Sekarang kebalikannya dari bilangan heksadesimal ke bilangan biner, ya gitu ya. Seperti apa mengkonversinya? Tadi sama, kita akan mengembalikan soal sebelumnya lagi. 4 dibagi dulu 2 ya. 4 dengan A adalah bilangannya 10 ya untuk heksadesimal ini. 4 dibagi 2 hasilnya 2, sisa 0. Terus 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 0. Terus sisanya adalah 1. Itu yang bagian pertama 4. Yang bagian kedua yang 10 dibagi 2 hasilnya 5, 0. Hasilnya adalah 1, 0, 1, 0. Dan hasil seluruhnya 1, 0 ya. 1, 0, 1, 0, 1, 0 ya gitu ya. Seperti itu. Itu adalah bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Selanjutnya yang saya akan terangkan dan di video juga sudah ada contohnya bilangan biner ke bilangan oktal. Kalau bilangan oktal ini kali ini kita bagi menjadi 3 bit ya dari belakang. Misalkan 01 0 111 10 10 11 ya 010 ya, dipangkatkan lagi menghasilkan berapa, semuanya dipangkatkan ya seperti ini, akan menghasilkan berapa ya. Yang pertama 2, yang kedua ya itu 7, dan yang ketiga adalah 2. Jadi hasilnya adalah 272 ya. Hasilnya adalah 272. Ya, itu bilangan biner ke bilangan oktal. Selanjutnya kebalikan dari bilangan oktal ya ke bilangan biner. Bilangan oktal 272 ke bilangan biner. Sama dibagi 3 bagian ya. 2 berapa dibagi hasilnya 1, sisa 0 kan gitu ya. Sisa 1, 0. 7 ya. Berarti hasilnya adalah 1, 1, 1. 2 sama hasilnya adalah 1, 0. Itu antar bilangan mengkonversi dari bilangan oktal ke bilangan biner ya. Tetapi ada di bagian terakhir, jika hasil bagian tidak mencapai 3 digit maka ditambahkan 0 di awalnya ya gitu ya, untuk melengkapi bagian terakhir agar nilai angka menjadi 3 bit ya gitu. Jadi hasilnya adalah 10110110. Itu konversi antara bilangan oktal ke bilangan biner. Melanjutkan materi sekarang, kita akan mengerjakan LKPD ya. Sebelum mengerjakan LKPD harus membuat kelompok dulu. Cara membuatnya, silahkan nomor absen 1 sampai 3 itu satu kelompok. Terus 4, 5, 6 satu kelompok. Terus dan seterusnya ya. Berarti kelipatan 3 aja gitu. Silahkan, silakan kelompoknya gimana ya, bebas aja sok ke sana ya, silakan ke depan.
Pak, Oh iya. yang harus dikerjakan nomor 1 itu gimana Pak? Yang mana? Oh gini ya. Ini ada tabel ya. Ada tabel bilangan biner, bilangan oktal, desimal, terus ada heksadesimal ya. Terus yang Anda harus lakukan di sini kan ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya. Nah, di sini tabel di atas tersebut dimulai dari bilangan desimal 32. Silahkan kalian lengkapi sesuai dengan soal-soal yang ada di bawah ini. Petunjuknya adalah buatlah kelompok, sudah kan? Membuat kelompok, diskusikan soal di bawah ini. Ya, soal yang pertama ini ya. Soal yang pertama itu lengkapilah tabel-tabel yang ada di sini. Kan udah ya tadi udah mengerjakan. Nah, kan yang ini desimalnya dari 0 sampai dengan 31 ya. Kan 32-nya sudah ada di tabel yang contoh di atas ya. Itu seperti itu. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Ya, siap. Silakan. Makasih Pak. Ya. Binernya 1. Sok. Silakan. 1 sok. Ya, kosong. Ya. Ya, 1. Ya, kan gitu ya. Bapak, Ya. tanya. Oh iya, siap. Kerjakan lagi ya. Ya Pak. Ya. Ini Gimana? Yang ininya aku nggak ada. Ya, itu kan harus di. Nah, ini buatlah langkah-langkah menggunakan konversi bilangan oktal dan bilangan biner. Kalau bilangan oktal itu berbasis berapa? 8 ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan gitu. Berarti kalau mau ke biner kan itu harus bilangannya dibagi 3 kan. Kalau misalkan contoh soalnya 2, 3, 4, berarti harus dibagi 2 bagian pertama, 3 bagian kedua, 4 bagian ketiga. Lalu 2 tersebut nanti dibinerkan. Berapa binernya menghasilkan berapa? 3 menghasilkan berapa? 4 menghasilkan berapa? Kan gitu ya. Seperti itu. Sok silahkan dicoba ya. Ya. Pengerjaan LKPD waktunya sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Ngaju? Dah ya. Ya udah semua berarti ya. Sekarang kerjakan yang konversi bilangan biner desimal ke bilangan biner. Siapa yang mau? Ya, silakan ke depan. Ya. Soalnya adalah
129 bilangan desimalnya, berapa bilangan binernya ya gitu. 129 dibagi 2 hasilnya hasilnya 64. Sisanya 1 ya. Terus 64 berarti 64 dibagi 2 hasilnya 32. Sisanya 0. Terus 32 dibagi 2 hasilnya 16. hasilnya 16. Sisa 0. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Sisa 0. Terus 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sisa 0. Terus 4 bagi 2 hasilnya 2. Sisa 0. Terus 2 bagi 2 hasilnya hasilnya 1. Sisa 1 berarti Sisa 0. ya. Ya, sisa 0. Sisa 1. Terakhir sisa 1 ya. Sisa 1. Terus tulis jawabannya di atas. Jawabannya berarti 1 0 0 0 0 0 1. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih sudah mengerjakan. Ya, sekarang siapa yang bisa menyanggah dari pekerjaan kelompok 2? Siapa yang bisa menyanggah? Saya, Pak. Ya, gimana? Gimana? Perbedaannya sama nggak? Beda ya? Beda, Pak. Oh, silakan ke depan. Ya. Dituliskan. Nah, di sini silakan dituliskan apa yang bedanya. Jadi sisanya 64 dibagi 2 sisanya 0. Oke. 32 dibagi 2 sisanya 0. Terus 16 dibagi 2 sisanya 0. Kita 8 dibagi 2 sisanya 0. Terus 4 dibagi 2 sisanya 0.
2 dibagi 2 sisanya 0 1. Ya, terus hasilnya 1 berarti Hasilnya 1 0 0. 0 0 0 0 0 1. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, tadi sudah dipresentasikan oleh dua kelompok ya. Kelompok 2 mengerjakan konversi bilangan desimal ke binernya seperti ini. Ini 1 dibagi 2 hasilnya 64, sisanya 1 dan seterusnya ya ke bawah. Terus itu kelompok 2 yang mengerjakan. Tadi kelompok 4 itu menyanggahnya gimana perbedaan cara mengerjakannya ya. Cara mengerjakan kalau kelompok 4 itu dibagi kurung kan gitu. Dibagi kurung 129 dibagi 2 menghasilkan 64, sisanya berapa? Sama, tapi hasilnya sama. Hasilnya adalah 1,000,001. Itu dari hasilnya ya gitu ya. Seperti itu. Akan menilai hasil dari pengerjaan LKPD ya. Hasil dari kelompok Gina ya. Sekarang kelompok Gina hasilnya seperti ini. Ya, nomor 1 ya, ini desimalnya berapa? 0, 1, 2 sampai 31 ya. Binernya betul semua. Terus nah kalau betul semua saya nilai untuk tiap soalnya itu mendapatkan nilai 100 kan. Berarti ini ada berapa soal? Ada 4 soal ya. Ada 4 soal. Berarti soal nomor 4 itu saya nilai 200 ya, karena pengerjaannya lebih lama kan gitu ya. Nomor 1 betul. Nomor 2 ini betul ya. Terus nomor 3 iya betul. Terus nomor 4 1 ya. Nah, nomor 4 di Gina ini si hasilnya tidak dituliskan di sini ya. Tidak dituliskan. Terus jawaban yang bawahnya tidak dijabarkan ya. Ya, yang ini betul. Saya nilai Gina untuk kelompok Gina itu 90 ya. Tepuk tangan untuk kelompok Gina ya. Dari pertemuan kita membahas tentang bilangan digital. Siapa yang bisa merangkum tentang pelajaran dari awal sampai terakhir ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Reno Priyoga. Reno, silakan. Gimana? Rangkumannya gimana? Bilangan biner merupakan bilangan yang digunakan oleh sistem komputer atau teknologi yang ada di dunia ini. Ya. Berupa simbol angka 1 dan 0. Sinyal angka 1 dan 0 kan gitu ya. Ya, silakan terus. Bilangan pada sistem digital dibagi menjadi 4. Yang pertama, bilangan biner yang berbasis 2 yang berisi 0 dan 1. Yang kedua, bilangan desimal yang berisi 10 berbasis 10 ya. 0 dan 0 sampai dengan 9. Yang ketiga, bilangan heksadesimal yang berbasis 16 berisi 0 sampai 9 ya. A sampai F ya. Yang keempat, bilangan oktal yang berbasis 8
yang berisi 0 sampai 7. Itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Reno. Iya. Ya, terima kasih Reno sudah merangkum dari pelajaran sekarang ini tentang sistem bilangan digital, ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silahkan ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan dirapihkan komputernya, ya, sesuai yang seperti semula lagi, gitu ya. Terus dimatikan komputernya. Materi sekarang sudah beres. Untuk minggu depan, ya, kita akan belajar mengenai TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, tapi dengan menggunakan aplikasi pengolahan kata. Di sana Anda harus mengetik bagaimana mengetik yang benar, terus ada rata kanan, membuat daftar isi, membuat halaman, header, footer, kan gitu ya. Nanti kita akan membahas di minggu depan, ya, seperti itu. Untuk mengakhiri dari pelajaran sekarang, silahkan Anjar dipimpin doanya. Anjar. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.